Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafli Aulia Rahman. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Dian Swantoro dengan NIM A11 2017 10701. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang implementasi dari algoritma Hill-Zipper pada bahasa pemrograman Python. Baik, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya mempunyai file bernama algoritma hill-zipper.py. Jadi, untuk algoritma Hill-Zipper, langkah pertama adalah kita harus memetakan terlebih dahulu karakter menjadi integer, di mana untuk nilai A itu bernilai 0, B bernilai 1, dan seterusnya sampai Z bernilai 25. Jadi kita harus memetakan karakter char terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi ini. Kemudian untuk algoritma Hill-Zipper itu sebenarnya didasarkan pada perkalian matriks. Jadi kita harus membuat matriks dalam proses penerapan algoritma Hill-Zipper kali ini. Jadi kita harus membuat perulangan for untuk membuat matriks, di mana matriks kali ini akan berbentuk 2 kali 2 atau M kali M menggunakan perintah seperti ini. Kemudian selanjutnya, karena kita ingin mengenkripsi pesan, jadi kita harus membuat uppercase atau kita buat besar semuanya dengan menggunakan perintah seperti ini. Kita rubah karakter tadi menjadi integer dan nilai untuk mendapatkan rentang 0 sampai 25. Kemudian yang menggunakan int sebagai kuncinya, maka kita find multiplicative inverse, di mana jika inverse di modul 26 sama dengan 1, maka nilainya akan sesuai dengan I. Kemudian kita harus membuat kuncinya terlebih dahulu apabila kita ingin melakukan proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma Hill-Zipper. Jadi di sini kita harus membuat kuncinya dulu. Sebelum itu kita pastikan dulu apakah kunci nanti determinan oprimanya dengan bilangan 26, dan juga untuk kuncinya hanya dapat menerima karakter dari A sampai Z saja. Jadi kita buat perulangan, kita buat masukan atau input kuncinya, kemudian kita buat matriksnya dengan menggunakan fungsi ini. Kemudian kita hitung determinannya, di mana A kali D min B kali C. Kemudian kita modulus dengan 26. Kemudian untuk mengecek apakah
kuncinya koprima dengan bilangan 26, kita terdapat menggunakan perulangan seperti ini. Apabila inverse elemennya negatif, maka determinan tidak koprima dengan bilangan 26 atau kunci tidak invertible. Kemudian apabila menginputkan tidak karakter, maka akan dapat perintah, maka kita akan mendapatkan peringatan, mana untuk kasus tersebut kita menggunakan perulangan seperti ini. Apabila npmax lebih dari 26, artinya lebih dari nilai Z, maka tidak dapat diterima sebagai kunci. Baik. Selanjutnya kita masuk ke proses enkripsinya, di mana apabila pesan yang kita masukkan terdapat spasi, maka kita rubah dulu spasi menjadi nol atau tidak ada apa-apa. Kemudian sebelum melakukan enkripsi, kita harus memastikan kuncinya terlebih dahulu, atau membuat kunci harus ada terlebih dahulu menggunakan kunci ini. Kemudian apabila input pesan tidak habis dibagi dua, maka kita tambahkan nilai 0. Karena untuk algoritma Hilbert sendiri kan kita bagi menjadi dua baris, sehingga apabila pesan tidak habis dibagi dua, kita tambahkan nilai 0. Nilai 0. Kemudian setelah kita tambahkan nilai 0, kita rubah pesan yang di input tadi menjadi metrik integer dengan menggunakan fungsi ini. Kemudian kita hitung pesan input, yang kemudian bagi 2. Yang selanjutnya kita lakukan proses perkalian plain text dengan key atau kuncinya. Jadi untuk perkalian metriknya kita lakukan urut dari baris ke 0 dan baris ke 1. Jadi kita lakukan perkalian pada baris 0 pada plain text kita lakukan perkalian plain text dengan atau kuncinya. Kemudian baris ke 0 kita modulo dengan 26 dan tambah 65 untuk mendapatkan tentang nilai karakter AZ yang uppercase dalam tabel ASCII. Jadi seperti ini untuk mendapatkan rentang karakter AZ yang uppercase. Kemudian karena pada proses ini kita masih belum mendapatkan teks enkripsinya, jadi kita harus rubah kembali menjadi sebuah teks sehingga mudah untuk dibaca dengan menggunakan perintah seperti ini. Kemudian setelah selesai semua proses ini, kita ulangi kembali untuk baris ke 1, sehingga prosesnya sama, kita ulangi untuk baris ke 1. Kemudian untuk proses dekripsinya, karena proses dekripsi prosesnya hampir sama dengan proses enkripsi, tetapi kita menggunakan key yang sudah di-inverse. Jadi kita pastikan dulu key harus ada, kemudian kita buat metrik inverse-nya dengan seperti ini. Kemudian kita pindahkan dari nilai yang berada di baris 0, kolom 0, kita rubah menjadi baris 1, kolom ke 1. Menggunakan perintah seperti ini. Kemudian kita ganti menjadi negatif.
Kemudian kita lakukan proses multiplicative inverse-nya seperti ini. Setelah tersebut kita akan mendapatkan case atau kuncinya yang sudah di-inverse. Kemudian prosesnya hampir sama dengan proses enkripsi. Kita buat matriks dari pesan yang telah diinputkan, kemudian kita bagi menjadi 2 panjang pesannya. Kemudian kita lakukan perkalian matriks dengan kuncinya, dengan kunci inverse-nya seperti ini. Kemudian kita modulo 26 dan tambahkan nilai 65 untuk mendapatkan tentang uppercase karakter A sampai Z dalam tabelasi. Kemudian kita ubah kembali karakter tadi menjadi teks untuk agar lebih mudah dibaca. Ulangi lagi pada kolom selanjutnya untuk mendapatkan plain text yang sudah di-decrypt. Untuk mainnya seperti ini, kita inputkan pesannya terlebih dahulu, kemudian terdapat fungsi enkripsi, kemudian akan menampilkan hasil enkripsinya. Kemudian untuk decrypt-nya kita menggunakan fungsi ini, kemudian akan muncul pesan decrypt-nya. Baik, kita langsung saja coba untuk menjalankannya. Maka pesan, misalkan kita punya pesan Udinus, kita enter, kita masukkan 4 huruf sebagai kuncinya. Misalkan kita coba FRID, maka akan muncul pesan enkripsinya, yaitu ulot G, seperti ini. Kemudian untuk proses decrypt-nya, kita harus menggunakan kunci yang sama. Apabila tidak, maka pesan enkripsi ini tidak akan kembali ke pesan yang semula. Kita coba read FRID, kemudian akan muncul pesan plain text-nya seperti ini. Baik, begitulah sedikit penjelasan saya mengenai algoritma Hilbert dalam bahasa pemrograman Python. Semoga bermanfaat. Kemudian apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.